أفلا يتدبرون القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para hadirin wal hadirat dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa selalu diberikan kesehatan lahir maupun batin oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusan kita, dikabul hajat-hajat dunia dan akhirat kita, dan semoga kita selalu berada di dalam naungan rahmatnya Gusti Allah Subhanahu wa taala, ditambah keberkahan dan dilimpahi curahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, seperti biasa rutinitas kita setiap hari Sabtu menjelang subuh, ya ngobrol-ngobrol santai, mengisi saat-saat mustajabah yang semoga penuh barokah, menjadi sabab turunnya rahmatnya Gusti Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagai sarana jalinan silaturahim antara kita sesama umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah dengan nikmatnya, dengan karunia-Nya kita masih bisa bersua, bersilaturahim, yang semoga mendapat manfaat, fadilah, keutamaan daripada silaturahim. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyunsalahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dijembarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Semoga ini salah satu bentuk bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah masih memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesanggupan dan kemampuan, sehingga kita dapat beraktivitas sehari-hari dengan baik. Ya, semoga Allah memasukkan kita kepada golongan hamba-hambanya yang senantiasa pandai bersyukur dengan segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Karena dikisahkan dulu pada zaman masa patroh, ya, atau masa kekosongan wahyu, yaitu masa antara Nabi Isa alaihissalam dan masa Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bahwa baginda Rasulullah mengkisahkan ada 3 golongan dari Bani Israel yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka bertiga ini sedang mengalami ujian berupa sakit. Yang pertama abros, memiliki penyakit kulit. Yang kedua akro, memiliki penyakit botak, jadi rambutnya nggak numbuh dari lahir. Dan yang ketiga penyakit a'ma, buta, nggak bisa ngelihat. Nah, ketiga orang ini diuji oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala dengan dikirimkannya malaikat yang tentunya menyerupai manusia, mendatangi masing-masing dari setiap mereka. Pertama, nih malaikat datang kepada abros, orang yang punya penyakit kulit. Didatangilah orang tersebut, ya, dan menanyakan, apa keinginanmu selama ini? Dia bilang, ya pengen sembuh dari penyakit ini, karena dengan penyakit ini orang-orang pada menjauh dari saya. Saya ingin disembuhkan. Akhirnya dengan diusap laki-laki tersebut oleh malaikat tadi, akhirnya Allah sembuhkan si abros tadi dari penyakitnya. Setelah sembuh ditanya lagi sama malaikat, lalu apa yang kamu inginkan? Saya ingin unta, ya, buat
kemapanan ekonomi saya. Saya ingin unta. Dikasihlah unta yang bunting. Setelah itu ditinggal. Lalu malaikat mendatangi yang kedua, yaitu Aqra. Sama pertanyaannya sama, kejadiannya pun sama, apa yang kamu inginkan? Ya, saya pengen punya rambut yang indah seperti orang-orang. Terus apa yang kamu inginkan? Saya pengen sapi. Sampai ke yang buta pun sama. Kamu pengen apa? Ya, saya pengen melihat. Terus apa yang kamu inginkan? Saya ingin kambing. Ya, jadi tiga-tiganya nih disembuhkan oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjalannya waktu, akhirnya 3 orang ini selain sembuh dari penyakitnya, juga menjadi orang yang kaya raya. Karena hewan ternaknya yang tadi unta, sapi, kambing itu jadi banyak, berkembang biak, sehingga mapan kehidupannya, ya mapan ekonominya. Nah, di saat itu Allah menguji lagi dengan didatangkannya malaikat menyerupai keadaan orang yang tadi sebelumnya. Pertama mendatangi Abros yang penyakit kulit, menyerupai manusia yang memiliki penyakit kulit. Akhirnya datang dan berkata kepada orang yang tadi punya penyakit kulit yang udah sembuh, udah kaya, saya musafir, saya sedang dalam perjalanan, dan saya butuh kendaraan. Saya minta unta kamu 1 sebagai kendaraan saya. Akhirnya kata nih orang, menolak dia. Walaupun unta saya banyak, cuma keperluan saya juga banyak. Enak aja kamu tinggal minta. Nggak dikasih lah. Akhirnya nih malaikat yang menyerupai orang yang sakit belang menegur, bukankah kamu dulu seperti saya? Punya penyakit seperti ini dan dalam keadaan miskin, nggak punya apa-apa. Lalu Allah memberikanmu kesembuhan dan memberikan kehidupan yang enak. Ya. Nah, karena ingkar ini Abros, tidak bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan kepada dia, kufur atas nikmatnya Gusti Allah, akhirnya kembali lagi keadaannya seperti semula. Lalu datang lagi ke yang kedua, yaitu Aqra. Setelah memiliki rambut yang indah, kehidupan yang mapan, karena sapinya berkembang biak, banyak. Sama nih malaikat datang juga dengan keadaan seperti keadaan semula orang yang tadi tuh, yang nggak ada rambutnya. Ternyata menolak juga. Nggak dikasih sapinya. Wah, kebutuhan saya juga banyak, keperluan saya juga banyak. Enak aja kamu tinggal minta. Nggak dikasih. Walhasil, saya adalah orang yang dulu pernah datang kepada kamu dan mengusap kamu sehingga kamu punya rambut, memberikan kamu unta, dan sekarang kamu ingkar setelah kamu punya rambut, punya sapi. Ya, kamu ingkar. Nah, akhirnya dikembalikan kepada keadaan semula. Nah, tinggal yang ketiga nih, A'ma. Datang sama menyerupai orang yang buta dalam pakaian yang, ya pakaian gembel lah. Datang, saya mau minta tolong kepada kamu. Minta tolong apa? Saya minta kambingnya 1 aja. Untuk keperluan saya, untuk kebutuhan saya. Saya ini orang miskin. Nah, orang yang buta ini jawabannya beda dari yang 2 tadi. Kata orang buta ini, silakan. Kamu ambil kambing saya, seperlu kamu, mau berapa silakan ambil aja. Karena saya dulu seperti kamu, sama tidak memiliki apa-apa, dan Allah anugerahkan ini kepada saya, maka silahkan berapapun yang kamu inginkan ambil. Ternyata malaikat yang nggak butuh kambing lah, karena Allah utus untuk menguji. Setelah itu kamu adalah satu-satunya yang berhasil dalam ujian ini,
Artinya berterima kasih setelah menerima pemberian Gusti Allah, mau mengasih, ya memberi kepada orang lain yang membutuhkan. Akhirnya nih Akma yang tadinya buta tetap dalam keadaan mendapat nikmat dari Gusti Allah, bahkan semakin bertambah nikmat tersebut. Nah, ini contoh atau kisah yang dikisahkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan berterima kasih. Artinya setelah kita menerima, kita pun harus mengasih, memberi apa yang kita terima dan tidak menahan, ya, untuk kepentingan kita pribadi. Walhasil yang dua tadi kufur balik lagi dalam keadaan semula, dan yang al-a'ma semakin sukses, semakin bahagia hidupnya. Ya, semoga Gusti Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hambanya yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga sholawat serta salam senantiasa tercurahkan keharibaan junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dijelaskan oleh Gusti Allah bahwasanya seluruh ibadah perintah Allah yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya, kepada kita, itu nggak ada, ya, kalimatnya, ungkapannya yang Allah pun ikut melakukannya. Ketika Allah perintahkan sholat, ya Allah nggak sholat. Allah perintahkan zakat, ya Allah nggak zakat. Wa aqimus sholat wa atu zakat. Ya, karena sholat, zakat semuanya akan kembali kepada sang pelaku tersebut. Ada satu perintah Allah yang memang Allah perintahkan dan Allah pun melakukan, yaitu bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Bersolawat salamlah kalian kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan satu sholawat kita kepada Rasulullah itu langsung dibalas 10 kali lipat oleh Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersolawat atasku satu kali, maka Allah akan bersolawat kepada yang tadi membaca solawat sebanyak 10 kali. Artinya Kanjeng Nabi nggak butuh sholawat kita, Allah, para malaikat sudah bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Ya, artinya sholawatnya Gusti Allah senantiasa melimpah ruahkan rahmatnya, anugerahnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda sholawatnya Allah, sholawatnya malaikat, dan sholawatnya kita maknanya beda. Ya, kalau disamakan ya artinya rancu lah. Kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi kan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, terus kalau Allah bersolawat, Allah mintanya ke siapa? Tentunya beda solawatnya Gusti Allah dan solawatnya kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Allah bersolawat, artinya Allah melimpah ruahkan rahmat, keberkahan, keselamatan, kenikmatan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu sekedar pembukaan ya pada kesempatan kali ini, dan masih kita membahas sebuah karya klasik tasawuf memelihara hak-hak Allah yang disusun oleh Al-Harith bin Asad Al-Muhasibi. Saya bacakan pada halaman 248. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yang mesti dicamkan oleh seorang murid dalam amalan yang dikerjakan secara rahasia maupun terang-terangan. Saya bertanya, apa yang mestinya dicamkan oleh seorang murid ke dalam hatinya ketika sebelum
sedang, dan sesudah mengerjakan sebuah amal, dia menjawab, bila dia mengerjakan suatu amal yang menginginkan amal itu hanya diketahui Allah Azza wa Jalla saja, maka hendaklah dia merasa cukup dengan pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Tidak dengan pengetahuan yang lain, karena orang yang merasa cukup dengan ilmu Allah itu sedikit sekali, yaitu hanya orang-orang yang takut kepadanya. Karena ketika seorang hamba bermaksud dan memulai suatu pekerjaan yang termasuk pekerjaan anggota badannya atau pekerjaan dalam batinnya seperti berpikir yang menyebabkan menangis atau bersedih, maka nafsu merasa risau kalau dia mengerjakan sebuah amalan yang besar yang memberikan kedudukan tinggi di hadapan orang-orang, sementara mereka tidak mengetahuinya. Untuk tujuan itu nafsu mengobarkan hasutannya. Ia berkata kepada si hamba, keutamaan yang besar seperti ini tidak ada yang mengetahuinya seorang pun. Seandainya orang-orang mengetahuinya darimu, tentu di hadapan mereka kamu akan mendapat kedudukan yang tinggi. Si hamba tidak tahu bahwa dengan menerima hasutan tersebut, kedudukannya jatuh di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi, hendaklah dia merasa cukup dengan pemantauan Allah Azza wa Jalla. Jika telah merasa cukup dengan ilmu Allah, maka ketika dia memperhatikan amalnya, ternyata selain Allah mengetahuinya, tentu hatinya menolak untuk bersuka cita dan bergembira. Jika watak aslinya mendesakkan untuk bersuka cita dan bergembira, maka dia membencinya dan mencegah hatinya dari kecenderungan terhadapnya. Kemudian apa? Hendaklah dia senantiasa hati-hati sampai amalnya beres. Lalu hindarkanlah dari menampakkan amal tersebut dan cegahlah hatinya dari meminta kebaikan dari orang-orang untuk kebaikan dan keutamaan yang mereka ketahui. Hendaklah bersamaan dengan semua itu dia merasa khawatir kalau Allah Azza wa Jalla membuat perhitungan kepadanya terhadap niat yang tercela dalam amalnya, yang jika dikerjakannya dia akan mendapat ridhonya. Mungkin saja dia lupa atau lengah terhadap niat tersebut, sementara Allah Azza wa Jalla membuat perhitungan atasnya terhadap dirinya. Ya, itu tadi tentang amalan yang memang ada yang harus dirahasiakan, seperti sedekah. Ya, kita tahu ada dalam keterangan hadis bahwa salah satu golongan dari 7 golongan yang kelak akan mendapatkan naungan Gusti Allah Subhanahu wa taala pada hari akhir adalah golongan orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Ya, sab'atun yuzilluhumullahu fi zilli yauma la zilla illa zilluh. Di antaranya rajulun tasaddaqa bi shadaqatin akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Sembunyi-sembunyi. Ya, tapi bukan berarti kita sedekah secara terang-terangan itu dilarang, tidak. Karena ikhlas, riya dan lain sebagainya itu bagian daripada amalia hati. Amalia batin, kesombongan, keikhlasan, ketawaduan, itu semua amalia batin. Dan kita tidak boleh menjudge seseorang hanya dengan zohirnya saja. Ya, itu tadi. Kalau memang kita merasa amal ini hanya kita khususkan untuk diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita menahan untuk bisa kita sebarkan kepada orang lain. Hanya dia dan Allah yang tahu. Kenapa? Merasa cukup dengan pengawasan Allah, merasa cukup dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah udah tahu apa yang aku lakukan. Itu udah cukup baginya, ya sudah. Ya nggak butuh lagi pengakuan dari orang lain. Saya lanjutkan, saya bertanya. Anda telah menceritakan tentang pekerjaan yang rahasia
Lalu apa pendapatmu dalam pekerjaan yang dilakukan secara terang-terangan? Seperti mengurus jenazah, mencari ilmu, sholat sunnah di hari Jumat atau di masjid, di mana orang-orang melihatnya. Dia menjawab, dengan pekerjaan semacam itu, hendaklah dirinya merasa puas dengan pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Jangan gembira dengan pengetahuan mereka. Ketika mereka mengetahuinya, apabila dengan amal tersebut dia menginginkan pahala Allah, yaitu keridhaan dan surganya. Sebab kegembiraan seorang hamba disebabkan oleh tahunya orang yang tidak memiliki rahmat Allah Azza wa Jalla dan surganya merupakan petunjuk bahwa hamba itu tidak menginginkan ridho dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hendaklah dia menjaga semua hal yang telah saya tuturkan kepadamu dengan hatinya dan anggota badannya. Ya, itulah amaliyah yang harus kita kerjakan. Artinya kita harus senantiasa waspada, hati-hati, teliti dengan amalan-amalan yang kita lakukan, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Ya, boleh saja kita melakukan amalia di depan orang banyak secara terang-terangan, silahkan. Maksud dari ungkapan tadi adalah yang penting kita pinter, pandai menjaga hati untuk tidak teralihkan fokus kita kepada perhatian orang lain, terhadap penilaian orang lain, apalagi pujian daripada orang lain, karena merasa cukup ilmu Allah, artinya pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena memang nafsu ini selalu mengarahkan ke hal-hal tersebut. Inna nafsa la'ammaratum bisu, selalu mengarahkan kepada hal-hal yang buruk. Bahkan dalam ibadah kita, amalia akhirat kita, itu nafsu senantiasa merongrong hati kita untuk agar ibadah yang kita lakukan ini tidak sampai kepada Allah, agar amal yang kita kerjakan ini hancur lebur, ya, dengan adanya penyakit-penyakit hati yang terselubung di dalam hati kita. Ya, makanya senantiasa kita memohon perlindungan kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itulah kita memohon obat syifa dari penyakit-penyakit hati kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diantaranya adalah dengan senantiasa kita mentadabbur Al-Quran. Ya, karena Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan tidaklah kami menurunkan Al-Quran itu kecuali sebagai syifa, obat, wa rahmatan, dan apa? Kasih sayang lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Ya, syifa di sini tentunya bukan lagi sekedar obat, tapi memang sudah menyembuhkan. Jadi dalam bahasa Arab itu ada syifa, ada dawa. Likul lida'in dawaun. Setiap penyakit ada obatnya. Tapi di Al-Quran menggunakan kata syifa, bukan kata dawa. Ya, kalau dawa itu obat-obat yang kita minum biasalah. Kalau kita sakit kita minum dawa, obat. Yang kalau kita minum ya nggak ada kepastian atas kesembuhannya. Ya kadang efek sama kita, ya kadang enggak. Tapi kalau syifa ini udah pasti kesembuhannya. Ya karena dulu waktu saya SD, ya MI kelas berapa ya? Sekitar kelas 6 lah. Kelas 5, kelas 6. Itu saya punya penyakit di pipi. Ya, jadi pipi saya ini gede sebelah. Orang tua saya khawatir lah ketika itu kan, waduh anak saya begini modelnya, ini mukanya ini. Ini gimana kalau sampai gede begini, ini ribet ini. Cewek kagak ada yang mau kalau begini model.
Nah, akhirnya ketika libur diajaklah saya berobat sama orang tua saya itu. Pertama seingat saya itu di Kerawang. Kerawang dekat stasiun ada rumah sakit Dewi Sri kalau nggak salah. Berobat di situ, wah ini mah nggak bisa, kita nggak ada alat di sini. Ya dirujuk ke Jakarta. Ya karena ke Jakarta kejauhan, waktu itu saya masih tinggal di mana, Bekasi. Akhirnya saya ke Bekasi itu rumah sakit Bekasi. Nyampe di rumah sakit, walhasil saya seneng. Kenapa? Karena dokternya sakit. Dokternya sakit, wah nggak bisa bu, ini dokternya lagi sakit. Kata saya alhamdulillah. Saya sempat domelin sama ibu saya, orang sakit alhamdulillah. Kamu mau sembuh nggak? Ya mau lah. Ibu saya rada tegas emang orangnya. Sampai ke Surabaya saya diajak berobat alternatif. Itu pengobatan listrik. Jadi kalau dipegang nyetrum. Ya, dipegang nih, megangnya pelan aja, terus nyetrum. Saya rasa nyetrum memang. Kata dia nih kalau saya tekan pingsan nih bocah. Serem juga. Dipegang berkali-kali nyetrum, perut nyetrum. Untuk pengetesannya pakai apa? Tes pen, obeng. Nih pegang kata dia. Saya pegang tes pen, nyala. Tes pen saya pegang nyala. Cuma nyalanya nggak normal. Kadang nyala mati. Ternyala lama mati gitu. Wih, kata saya keren juga nih. Tapi pulang dari Surabaya masih tetap penyakitnya nggak sembuh juga. Akhirnya berobat lagi alternatif pakai herbal, obat-obatan. Oh campurannya macam-macam lah. Ada kapurnya, pokoknya sisanya nggak tahu lah. Saya tahunya ada kapurnya tuh. Nah karena masa libur udah mau selesai, akhirnya nih obat saya bawa ke sekolah, ke pondok. Saya pakailah di pondok. Baunya luar biasa, bau banget. Mana naruhnya di samping hidung kan, itu kecium banget kan. Udah bau naruhnya di sini. Waduh. Saya nelpon, Bu, ini bau banget, Bu. Kamu mau sembuh nggak? Iya mau, udah pakai. Bu, panas obatnya. Mau sembuh nggak? Iya mau, udah pakai. Ya saya paksain kan, udah baunya luar biasa, panas pula. Berapa hari saya pakai, mau tidur lah. Kalau enggak kan nggak enak sama teman-teman. Tidurnya juga bisa saya. Selang berapa hari, bener di sini nih, kebakar. Lo gosong. Jadi bukan gosong kayak putih gitu kan, kebakar. Ngebekas ini. Wah kata saya gimana, saya telepon, Bu. Ini kulitnya sampai kebakar. Akhirnya ibu saya datang sama bapak tuh. Wah iya udah berhenti, jangan diterusin. Ya dalam hati kan sudah bilang panas. Sampai ngebekas tuh. Nah udah selesai lah. Udah nggak berobat lagi waktu itu. Karena udah ikhtiar kemana-mana kan. Nah itu saya ingat waktu itu saya di samping masjid. Kalau nggak salah habis asar. Pas saya hatam Quran. Ya saya baca pas hatam lah juz 30. Pas hatam Quran. Nah kan ada doa khotmil Quran tuh. Pas saya lagi baca doa khotmil Quran. Itu tiba-tiba di gusi atas kerasa asin. Ini asin apaan nih? Jadi pas saya lagi baca, saya berhenti dulu, ngeludah dulu. Karena ngerasa asin kan. Baca lagi. Ternyata di gusi itu kayak ada yang pecah. Kalau kata dokter mah tumor. Kata dokter tumor. Iya, jadi harus dioperasi. Kayak ada yang pecah. Udah saya jadi baca khotmil Quran sambil saya pegang-pegang ininya. Baca sampai selesai. Alhamdulillah selang berapa hari kempes. Yang tadinya gede banget mengecil. Alhamdulillah. Nah itu saya rasakan benar-benar ya Al-Quran tuh syifa, benar-benar kesembuhan. Alhamdulillah habis ngatamin Quran sembuh secara ikhtiar. Ya, makanya tetap ketika kita sakit kudu ikhtiar berobat, jangan terlalu saklek. Sakit nggak mau berobat, sakit mah dari Gusti Allah, ntar juga Allah yang nyembuhin. Ya, itu namanya memakai hakikat meninggalkan syariat, ya enggak.
Ya berobat tetap berobat. Kalau emang dibutuhkan, diperlukan ya tetap berobat. Tapi tetap juga harus tawakal. Ya harus tawakal. Karena dulu ada sahabat juga ke Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, saya sakit begini, begini, begini. Ya datanglah ke tabib. Akan penyakit dari Gusti Allah. Engkau kan dekat sama Gusti Allah. Minta sama Gusti Allah. Obat sudah Allah titipkan kepada para tabib, kepada para dokter. Ya kalau kamu sakit datang ke dokter, minta obat. Walaupun tetap Gusti Allah yang menyembuhkan. Ini bukti ikhtiar kita. Tapi di sisi lain pernah juga ada sahabat yang kena bisa hewan berbisa tuh. Wah sampai udah parah. Lalu Kanjeng Nabi langsung mengobati ya dengan diminumkannya air, dibacakan surah Al-Fatihah sekali, minumin, sembuh. Yaitulah dua ikatan yang nggak boleh lepas, ikhtiar dan tawakal. Selain kita ikhtiar, kita juga harus tawakal kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini jadi cerita kemana-mana ini. Ya namanya ngopi santai ya, menjelang subuh jadi ngobrol santai aja udah ngalor ngidul. Tapi mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kajian kita pada waktu menjelang subuh ini adalah terkait dengan amal. Maksudnya jangan sampai ya kita beramal, kita melakukan ibadah, tapi amal itu, ibadah itu enggak sampai kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala karena terhalang, karena hancur lebur dengan adanya godaan-godaan nafsu, pengaruh-pengaruh nafsu yang membuat amal kita, ibadah kita tidak sampai kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah dokter untuk dirimu sendiri. Ya, cocok. Maksudnya apa? Tetap kita harus punya keyakinan, ya kan? Dokter kan hanya sebagai wasilah. Tetap kita harus punya keyakinan kepada Gusti Allah bahwa Gusti Allah yang menyembuhkan. Saya masih ingat tuh waktu kuliah. Jadi saya punya guru langsung dari Mesir. Jadi dia jelasin pakai bahasa Arab. Teman dari Mesir belum bisa ngomong Tambun kan. Jelasin pakai bahasa Arab. Dan waktu itu saya ditugaskan sebagai katib. Jadi setiap nulis tuh saya terus ditulis. Suruh nulis. Makanya setiap beliau masuk pasti nanya, "Ainal katib? Ainal katib?" Bagian saya udah nulis. Nah itu salah satu pelajaran yang sampai sekarang masih saya ingat. Itu diantaranya kullit tabibi takhattafatu yadur roda mayyat tabibu bitibbihi ardaka. Jadi katakan kepada dokter, dokter mana yang bisa menyembuhkan? Obat mana yang bisa menyembuhkan? Dan kita harus yakin bahwa yang menyembuhkan hanyalah Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya buktinya dokter juga sakit, ya enggak? Kalau dokter hebat, tahu formulanya biar nggak sakit, ya dokter nggak ada yang sakit lah. Tetap dokter mengupayakan dengan obatnya. Oh sakit ini obatnya ini. Hakikatnya tetap Gusti Allah yang maha menyembuhkan. Tetap kita kembali ke Gusti Allah. Ya kita hanya punya keinginan, harapan, tetap yang terjadi adalah kehendak kudrat iradanya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dulu juga ada cerita, ya ini kisah dulu. Jadi waktu apa? Kuliah semester berapa tuh saya lupa. Kiai saya minta antar ceritanya. Minta antar ke daerah Kalimalang, Bekasi. Nah ketika saya anterin, nyampe Kalimalang belum sampai tujuan, ban motor saya bocor. Wah itu perasaannya luar biasa itu. Nggak enak kan ya sama guru ya, sama kiai. Aduh mohon maaf ini bannya bocor gini-gini. Wah saya kelihatan gimana lah, nggak enak lah. Bingung gitu kan. Oh nyari tambal ban begini, ninggalin guru sendirian tuh kayaknya gimana. Oh, perasaannya campur aduk lah.
Nah, akhirnya Kiai saya bilang, udah man, ingat man katanya. Ingat, sawabikul himam la tukhriku aswarul akdar. Wah, itu masih saya ingat sampai sekarang tuh. Sawabikul himam la tukhriku aswarul akdar. Kata Kiai saya begitu. Ternyata beliau mengingatkan saya perkataannya dalam kitab Syarah Al-Hikam. Saya siapa? Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ya, dia mengutip perkataan saya Ibnu Athaillah, ngingetin saya lah di saat saya resah kan, gelisah, kesel juga nih motor pakai acara bocor lagi macam-macam. Ya, diingetin nama beliau, ingat man, sawa bikul himam la tukhriq waswarul akdar. Seberapapun keinginan kita yang kuat, harapan dan cita-cita kita yang tinggi, tetap nggak bakal bisa merobek, melewati pagar takdirnya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya pengennya saya mah jalan lancar sampai tujuan, apalagi nganterin guru kan. Walaupun saya punya keinginan, harapan, cita-cita dan lain sebagainya, tetap emang udah takdirnya itu ban bocor ya bocor gitu. Emang udah ketentuannya begitu, ya nggak bisa di otak-atik. Jadi kita cuma bisa ridho menerima keadaan, menerima kejadian. Oh ya udah, emang takdirnya begini, emang jalannya begini, bakal bocor di tengah jalan. Ya yang sebelumnya nggak bocor, masih normal banyak. Sehingga kita bisa lebih tenang lah. Ya itu sedikit pengalaman yang bisa saya ceritakan. Oh iya iya. Jadi bisa disederhanakan. Kenapa Kanjeng Nabi kan kekasihnya Allah. Kanjeng Nabi kan utusannya Allah. Kenapa kok dalam berdakwah Kanjeng Nabi banyak mengalami kesulitan? Padahal Gusti Allah bisa aja kan. Kanjeng Nabi datang ke Taif semuanya beriman. Datang ke Mekah semuanya beriman. Mudah kan bagi Allah. Kenapa kalau Allah nggak bikin begitu gitu kan? Kanjeng Nabi sampai bersusah payah, perjuangannya luar biasa gitu maksudnya. Iya. Itu artinya kita mengkoreksi, mengkomplain Gusti Allah. Ada rumus yang harus kita pahami, la tas'al amma yaf'al. Jangan sekali-kali kamu bertanya tentang apa yang telah Allah perbuat. Kenapa Allah begini? Kenapa Allah begitu? Kenapa kok Allah nggak begini? Seharusnya Allah begini. Nah, itu ada rumus yang kita tidak diperbolehkan, bahkan dilarang untuk mempertanyakan hal tersebut. Kenapa? Karena Allah punya hak prerogatif. Ya, artinya Allah Maha Kuasa. Ya, contoh gampangnya yang sering kita bahas lah. Orang kalau kerja keras, kalau emang duit dihasilkan dengan kerja keras, orang yang pada ngangkat batu, ya enggak? Orang yang kerja sehari semalam itu kan berat kan, aturan duitnya lebih banyak. Tapi ada orang yang biasa aja, duitnya lebih banyak, santai. Kalau emang rezeki duit ditentukan dengan jabatan atau titel yang tinggi, ya tentunya orang-orang punya titel, punya ini, duitnya lebih banyak. Tapi terkadang orang nggak sekolah, SD juga nggak lulus, bahkan jadi orang yang lebih kaya dari yang tadi kan. Nah, lebih kaya dari yang punya titel, yang punya jabatan. Artinya apa? Semua yang terjadi ini atas kuasa. Jadi Allah menunjukkan kekuasaannya. Allah tuh yang maha kuasa. Artinya rezeki itu ya bukan kita yang ngatur. Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk bab hidayah. Karena Allah sendiri pernah menegur Kanjeng Nabi, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak dapat memberi hidayah. Walakinnallaha, tetapi Allah yahdi may yasha, yang punya prerogatif memberi hidayah kepada orang-orang yang dikehendaki Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Kanjeng Nabi juga dalam berdakwah ya seringlah menyampaikan perjuangannya kepada Gusti Allah. Ya Allah, saya begini.
Tapi tidak pernah Kanjeng Nabi menanyakan, ya Allah, kenapa kok saya kan niatnya benar, saya kan niatnya baik, kenapa engkau membuat dia? Enggak. Ya, ya kurang lebih seperti itulah rumusannya. Iya, jadi Kanjeng Nabi itu punya onta, ontanya Kanjeng Nabi itu terbaik, ya terbaik di kelasnya, terbaik di zamannya. Belum ada cerita, belum ada kisah ada yang bisa ngalahin untanya Kanjeng Nabi. Ya karena luar biasa lah, nggak pernah kalah lah untanya Kanjeng Nabi ini kalau lagi kompetisi. Tiba-tiba suatu hari untanya Kanjeng Nabi ini justru kalahnya dengan untanya orang Badui, orang kampung, orang desa lah. Nah ketika kalah para sahabat kan merasa, waduh, khawatir nih Nabi, sedih, khawatir gimana kok unta terbaik cuma kalah sama untanya orang desa lah bahasa kita mah. Oh lagi pada begitu kan sahabat gimana gitu. Nah ya Kanjeng Nabi memberi pengarahan. Ya kalau bahasa kita mah Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Emang udah kuasanya Gusti Allah untuk mengangkat seseorang, mengangkat sesuatu dan menurunkannya. Unta yang tadinya diangkat kan, namanya lah bagus kan, untanya Kanjeng Nabi hebat, tiba-tiba kok kalah. Ya bahasa kita udah itu udah kersane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah mengangkat, Allah juga menurunkan sebagai tanda Allah Maha Kuasa atas diri kita. Ya kalau dikaitkan sama yang tadi sama, ketika kita diangkat rezekinya lalu diturunkan seturun-turunnya, itu Allah sedang menunjukkan kuasanya kepada kita. Oh Allah Maha Kuasa, sehingga kita mau kembali mendekatkan diri kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin ketika kita naik kita lupa, mungkin ketika kita punya banyak harta kita banyak lupa, fokus kepada harta dan lain sebagainya. Tapi husnuzon kita ya itulah, ketika kita meminta sesuatu, mengharapkan, menginginkan sesuatu, tapi belum kesampaian, atau kayak tadi lah rezeki pengennya lancar ketika dagang, tapi kok malah merosot. Ini Allah sedang menunjukkan kuasanya. Tapi ketika kita menginginkan sesuatu lalu terijabah, Allah sedang menunjukkan kasih sayangnya. Ya, jadi semuanya baik. Rezeki lagi naik ya baik, mengalami kemerosotan juga harus kita tanggapi dengan baik, artinya husnuzon kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya itu aja dikarenakan sudah azan di sini. Ya. Kita tutup, semoga bermanfaat dan terus ikuti kajian kita setiap Sabtu menjelang subuh. Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan atau minggu yang akan datang. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.